Moody menurunkan prospek peringkat kredit China dari stabil menjadi negatif. Menambah kekhawatiran global atas melemahnya perekonomian China, para ahli pemeringkat kredit pada hari Selasa menurunkan ekspektasi mereka terhadap pemulihan China, mengecewakan Beijing, yang masih menganggap perekonomian China tangguh. Moody menurunkan prospek peringkat kredit pemerintah China dari stabil menjadi negatif akibat meningkatnya utang pemerintah daerah dan meluasnya krisis perumahan di negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Menurut Moody, penurunan peringkat tersebut mencerminkan semakin banyaknya bukti bahwa pihak berwenang mungkin harus memberikan dukungan finansial tambahan kepada pemerintah daerah dan perusahaan BUMN yang terlilit utang, sehingga menimbulkan ancaman luas terhadap kekuatan fiskal, ekonomi, dan kelembagaan China. Pada saat yang sama, dalam catatan penelitian Greater China pada hari Selasa, perusahaan perbankan dan jasa keuangan multinasional Australia ANZ menyatakan bahwa mereka memperkirakan China akan mengalami soft landing pada tahun 2024 karena kesengsaraan dan deflasi di sektor properti. Catatan ANZ menyebutkan PDB real China diperkirakan tumbuh 4,2% pada tahun 2024 dan 4% pada tahun 2025. Namun pertumbuhan nominal kemungkinan hanya 3,8%. Tekanan deflasi masih tinggi dengan kesenjangan output yang negatif. Moody, meskipun demikian, mengonfirmasi peringkat penerbit utama jangka panjang A1 China pada hari Selasa, dengan menegaskan bahwa ekonomi masih memiliki kapasitas penyerapan goncangan yang tinggi. Namun lembaga pemeringkat memperkirakan pertumbuhan PDB tahunan akan turun menjadi 4% pada tahun 2024 dan 2025 dan rata-rata 3,8% dari tahun 2026 hingga 2030. Penurunan peringkat Moody merupakan revisi pertama dalam prospek China sejak menurunkan peringkatnya satu tingkat menjadi A1 pada tahun 2017, dengan alasan pertumbuhan yang lebih lambat dan peningkatan utang. Peringkat A1 masih dipertahankan, namun prospek yang diturunkan berarti peringkat tersebut dapat diturunkan di masa mendatang. Moody mengatakan bahwa perubahan prospek tersebut mencerminkan peningkatan risiko di China terkait dengan pertumbuhan ekonomi jangka menengah yang secara struktural masih rendah. Namun, Kementerian Keuangan China tidak setuju dengan langkah tersebut dan dilaporkan bereaksi dengan mengatakan bahwa pihaknya kecewa dengan penurunan peringkat prospek peringkat negara oleh Moody dan bahwa perekonomian akan mempertahankan tren positif dan rebound-nya. Kementerian mengatakan, kekhawatiran Moody terhadap prospek pertumbuhan ekonomi China, keberlanjutan fiskal, dan aspek lainnya dianggap tidak diperlukan. Dampak penurunan pasar real estate terhadap anggaran masyarakat umum daerah dan anggaran pemerintah dapat dikendalikan dan bersifat struktural. Beijing juga kesal karena penurunan peringkat tersebut terjadi menjelang konferensi kerja ekonomi pusat tahunan pada pertengahan Desember, di mana pemerintah diperkirakan akan mengumumkan tujuan pertumbuhan stabil pada tahun 2024 dan stimulus lebih lanjut. Risiko sisi buruk terhadap pertumbuhan dan tantangan utang. Menurut para ahli pemeringkat, pemulihan China terhambat oleh rendahnya kepercayaan konsumen dan perusahaan, krisis perumahan yang berkepanjangan, tingginya angka pengangguran kaum muda, dan resesi global yang mengurangi permintaan terhadap barang-barang China. Dengan krisis perumahan yang memburuk dan pemulihan dari regulasi ketat COVID-19 yang kurang kuat dari yang diperkirakan, ekonomi China kesulitan untuk mendapatkan momentum pada tahun ini. Pada bulan November, data menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur dan jasa mengalami penurunan, menambah gagasan bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan lebih banyak untuk mendukung pemulihan yang sedang berjalan lambat. Moody mengatakan, dalam jangka pendek, risiko-risiko penurunan terhadap pertumbuhan masih tetap ada, karena perampingan sektor properti merupakan perubahan struktural besar dalam pendorong pertumbuhan China yang sedang berlangsung dan dapat menjadi hambatan yang lebih signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi China secara keseluruhan dibandingkan perkiraan saat ini. Lembaga pemeringkat tersebut menambahkan, pada gilirannya, perlambatan pertumbuhan yang lebih nyata dalam jangka pendek hingga menengah akan semakin memperburuk defisit dan utang pemerintah daerah. Fokus negara ini telah beralih ke stimulus fiskal sebagai akibat dari memburuknya pasar properti, dengan peningkatan pinjaman sebagai alat utama untuk mendukung perekonomian. Hal ini telah memicu kekhawatiran mengenai tingkat utang negara tersebut, terutama karena Beijing diperkirakan akan menerbitkan lebih banyak obligasi dibandingkan sebelumnya pada tahun ini untuk mendukung perekonomian. Ketika defisit anggaran utama China melonjak ke tingkat tertinggi dalam 30 tahun pada bulan Oktober, pemimpin China Xi Jinping memberi isyarat bahwa negaranya tidak akan menghadapi perlambatan pertumbuhan yang parah atau ancaman deflasi yang terus-menerus. Menurut Bloomberg, rasio defisit terhadap PDB saat ini adalah 3,8%, jauh lebih tinggi dari batas yang dapat ditoleransi sebesar 3%. Perlambatan ini telah memaksa pemerintah pusat untuk menjual tambahan obligasi negara senilai 1 triliun yuan, 140 miliar dolar AS, pada tahun ini, yang menurut pemerintah, akan digunakan untuk bantuan bencana dan proyek-proyek pembangunan, sekaligus mengurangi sebagian dari utang di luar neraca dengan pengeluaran yang lebih tinggi.
Pemerintah daerah juga secara agresif menjual obligasi refinancing khusus sebagai sumber pendapatan alternatif untuk mengimbangi ketergantungan pada penjualan tanah di tengah penurunan properti. Menurut data terbaru dari Dana Moneter Internasional IMF, utang pemerintah daerah di China meningkat dari 62,2% pada tahun 2019 menjadi 76% dari produksi ekonomi pada tahun 2022, mencapai 92 triliun yuan, 12,6 triliun dolar AS. Oleh karena itu, mengingat kondisi fiskal pemerintah daerah akan terus memburuk pada tahun 2024, ANZ memperkirakan akan ada beberapa bentuk gagal bayar kendaraan pembiayaan pemerintah daerah, LGVF, setidaknya dalam pengaturan utang swasta yang tidak standar. Moody mengatakan, perubahan menjadi prospek negatif mencerminkan semakin banyaknya bukti bahwa dukungan finansial akan diberikan oleh pemerintah dan sektor publik yang lebih luas untuk memberikan tekanan finansial kepada pemerintah regional dan lokal serta badan usaha milik negara, sehingga menimbulkan risiko penurunan yang luas terhadap fiskal, ekonomi, dan institusional China. Pemerintahan yang akomodatif meskipun terdapat permasalahan struktural yang terkait dengan reformasi seperti utang yang besar, penurunan permintaan, dan deflasi. Analis pemeringkatan memperkirakan reformasi progresif akan terus berlanjut. Catatan ANZ mengatakan kebijakan pemerintah akan tetap akomodatif secara struktural, yang bertujuan untuk mendukung transformasi industri dan menjinakkan risiko keuangan sistemik. Pihak berwenang akan menawarkan dukungan yang ditargetkan kepada pemerintah daerah di sektor properti. Kami juga memperkirakan Bank Rakyat China akan menggunakan berbagai cara untuk membuktikan sikap akomodatifnya. Moody mengatakan pemerintah China memiliki rekam jejak yang efektif dalam mengerahkan sumber dayanya yang besar untuk mengatasi tantangan kebijakan. Namun demikian, para investor asing yang merasa pesimis percaya bahwa permasalahan China terlalu besar, dan solusi yang diumumkan sejauh ini terlalu kecil untuk membuat perbedaan besar.